kebersihan di dalam masjid. Mungkin itu saja. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, berkelimpahan rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan berkumpul bersama dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriring salam marilah kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang ketika konflik terjadi. Pembahasan kita terdapat dalam surat An-Nisa ayat 34. Di awal ayat ini kita telah menerangkan kemarin bahwasanya Allah mendudukkan dahulu tentang kaidah ya, sebagai suami. Kemudian Allah juga mendudukkan tentang kaidah sebagai istri. Jadi diletakkan dahulu suami ideal itu seperti ini, kemudian istri ideal itu seperti yang digambarkan oleh ayat tersebut. Kemudian Allah melanjutkan ya, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Artinya, dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka. Wahjuruhunna fil madaji'. Sini maksudnya adalah pisah ranjanglah. Wadribuhunna, dan pukullah mereka. Jadi ada 3 langkah. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jikalau mereka itu telah mentaati kamu, janganlah cari jalan untuk menyusahkan mereka. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini adalah ayat tentang nusyuz dari istri. Nusyuz secara bahasa adalah al-isyan. Nusyuz itu adalah, kita bahas kembali tentang nusyuz, adalah al-isyan, yaitu kedurhakaan Pak Bu, kedurhakaan. Wa nusyuzul mar'ah isyanuha zawjiha. Dan nusyuz seorang wanita, maksudnya istri yang nusyuz itu adalah durhaka kepada suaminya.
dan dia tidak menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka min ta'atihi, untuk taat kepada suaminya. Ini maksud dari nusus istri, yaitu durhakanya dia kepada suami serta tidak menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepada istri, seperti taatnya istri kepada suami. Ibnu Faris mengatakan bahwasanya nashazatil mar'atu ista'assat ala ba'liha. Qala Ibnu Faris mengatakan wanita yang nusyuz adalah dia durhaka kepada suaminya. Ini sama ya. Dan dalam gambaran ayat disebutkan wallati takhafuna, istri yang kamu takutkan atau khawatirkan. Ayat ini berfaedah Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, terkhusus nasihat bagi kita suami-suami Pak. Kalau sudah ada indikasi nusus dari istri, kedurhakaan istri, contoh suaranya lah mulai kare, atau sudah mulai membelakang kepada kita di tempat tidur. Nah, ini adalah sebuah gejala dari nusus. Maka pesan Allah di sini cepat-cepat untuk memberikan nasihat atau ada langkah yang harus dilakukan. Jangan biarkan dia terlena dengan nususnya. Kenapa Bapak Ibu dirahmati Allah? Dalam ayat ini dinasihatkan kalau sudah khawatir kita terhadap istri yang nusus Pak, suaranya mulai meningkat, dak didangannya kecek gitu, maka tolong jalankan ayat ini, fa'idhuhunna, maka berilah mereka pelajaran, nasihati mereka. Kenapa? Karena banyak syaitan-syaitan yang akan mengganggu mereka. Di mana kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, banyak para wanita yang bahkan ketika sudah mulai nususnya, sedangkan suaminya tidak perhatian terhadap hal ini, membiarkan istrinya nusus, maka banyak setan-setan bahkan dari kalangan dirinya sendiri. Maksudnya adalah boleh jadi adalah dari temannya sesama wanita. Betapa banyak Bapak Ibu dirahmati Allah, para wanita saling dia berkomunikasi masalah suaminya, dan dia mencari solusi, bahkan di antara fatwa dari temannya itu menambah nususnya dia. Banyak Pak. Karena wanita itu ketika dia tidak melepaskan fikirannya kepada suami, atau dia tidak dapat berkonsultasi dengan suami, dia berkonsultasi dengan temannya. Maka boleh jadi temannya yang wanita menjadi syaitan. Benar. Maka saya nasihatkan kepada ibu-ibu yang menjadi penasehat, bahkan memisahkan antara suami dan istri. Ini sama dengan syaitan. Sama dengan syaitan. Karena tujuan syaitan itu yang paling tinggi itu adalah memisahkan suami dan istri. Maka di sini wallati takhafuna nusyuzahunna, pesan Allah kepada kita Pak, kalau seandainya khawatir kita istri yang nusus, berarti sudah mulai ada indikasi, maka mesti diberikan satu tanggapan secara langsung, jangan dibiarkan. Maka Allah menyambung fa'idhuhunna, maka nasihati mereka. Ini faedah dari wallati takhafuna. Kalau dilihat dari ayat itu, coba Bapak lihat nanti, wanita-wanita yang kamu takuti, berarti boleh jadi sudah terjadi indikasinya, ya, dan itu belum besar Pak.
Kemudian hukum dari nusuz, apa hukumnya? Wa nusuzul mar'ati haramun. Nusuznya seorang istri adalah haram. Wa huwa kabiratun minal kabair. Dia adalah salah satu dosa besar dari dosa besar. Dari dosa besar. Dalam kitab fikih Al-Manhaji disebutkan dalil tentang menunjukkan bahwasanya nusuz ini adalah dosa besar. Pertama adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini ditunjukkan dalil tentang nusuz istri adalah dosa besar dengan langsung menyebutkan contohnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, falam ta'tihi fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim ya, bukan Muslim saja tapi Bukhari dan juga Muslim. Rasulullah mengatakan apabila salah seorang suami mengajak istrinya ke ranjang, istri tidak datang memenuhi keinginan suaminya, fabata ghadbana, lalu suami marah, dia tidur dalam kondisi marah terhadap istrinya, la'anathal malaikatu hatta tusbih, maka malaikat melaknat dia sampai subuh. Dalam kitab ini disebutkan dalil laknat malaikat ya. Hadis ini menunjukkan dalil adanya dosa besar, yaitu adanya laknat malaikat terhadap istri yang nusuz. Salah satu bentuk nusuz istri dalam hadis ini adalah tidak melayani suaminya di ranjang. Ketika suaminya meminta kepada istrinya, mengajak istrinya, lalu istri tidak mengikut, dan ini adalah dosa besar. Dalam syarah hadis Imam Muslim disebutkan, Imam Nawawi menyebutkan tastamirul la'nah hatta tazula ma'siyah. Laknat itu dari malaikat kepada wanita ini yang nusuz ini, senantiasa malaikat melaknat hatta sampai tazula ma'siyah, atau kama qala sampai hilangnya maksiat. Jadi semalaman itu anggaplah, mohon maaf, baru mulai tidur langsung ditolak suami, anggap jam 11 malam sampai subuh baru hilang laknat malaikat. Jadi setiap saat laknat dari malaikat. Adapun laknat sebagaimana dalam kitab Al-Kabair juga ini bagian dari indikator dosa besar. Jadi seorang wanita bisa berdosa besar dengan cara seperti ini. Dan juga dalam penjelasan Imam Nawawi tentang hadis ini, maksiat itu bisa hilang pertama boleh jadi sampai subuh, berarti laknat itu berketerusan sampai subuh. Yang kedua, sampai istri kembali ke ranjang suaminya, atau suaminya menjadi redha, atau yang ketiga suaminya tidak membutuhkan dia lagi, ya, tidak membutuhkan dia lagi, baru hilang laknat malaikat. Nah, ini contoh dari nusus yang langsung menyebutkan dalilnya adalah haram, dan ini bagian dosa besar.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba 'alaihi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha." Nah, ini baru hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya hampir sama, tapi ditambah lagi di sini Rasulullah bersumpah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Jadi ada qasam dari Rasulullah. Tidaklah salah seorang laki-laki yang mengajak istrinya ke ranjang, lalu istrinya enggan untuk melayani suaminya, kecuali pasti yang berada di langit murka kepada istri sampai suaminya redha kepadanya. Nah, jadi di sini ada murka Allah, yang tadi ada juga laknat malaikat terhadap istri yang menolak ajakan suami ke ranjang sampai suaminya redha. Jadi tastamirul la'nah hatta tazula ma'siyah sakhitan atau sukhtullah, murka Allah akan berketerusan terhadap wanita ini sampai hilangnya maksiat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, salah satunya adalah sampai suaminya redha. Sampai-sampai, dan ini nasihat untuk ibu-ibu, jangan nusus ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Nah, ibu-ibu tolong didengarkan ini ya. Rasulullah bersumpah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seorang istri tidak bisa menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Jadi Rasulullah bersumpah, seorang wanita tidak bisa menunaikan hak suaminya sampai dia tidak bisa menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Jadi percuma jadi panitia kajian, percuma puasa Daud, percuma sholat kalau hak suami tidak dipenuhi. Jadi kalau memang kita betul-betul ingin menunaikan hak Allah, caranya tolong betul-betul tunaikan hak suami. Dan ini Masya Allah nasihat untuk ibu-ibu. Maka dari itu, ini dengan sumpah Rasulullah mengatakan menasihati ibu-ibu, demi Allah kata Rasulullah, seorang wanita tidak bisa menunaikan hak Allah. Coba bayangkan, seorang wanita ibu-ibu tidak bisa menunaikan hak Allah. Maksudnya adalah ibadah salatnya, kemudian ibadah ya baik yang wajib maupun yang sunat, puasa wajibnya, puasa sunatnya tidak merupakan memenuhi hak Allah kalau seandainya dia tidak memenuhi hak suaminya. Jadi jangan bangga-bangga kita keluar seperti orang salihah, jadi panitia kajian, penyelenggara kajian, tapi pertanyaan bagaimana suami kita? Kalau hak suami tidak diberikan, percuma ya, percuma. Lebih-lebih lagi Rasulullah SAW juga senada dengan ini dalam kitab Silsilah As-Sahihah. Rasulullah SAW bersabda, la tujawizu salatuhuma ru'usahuma ithnani, la tujawizu salatuhuma ru'usahuma abdun abikun min mawalihi hatta yarji'a ilaihim wa imra'atun 'asat zawjaha hatta tarji'.
ada dua orang yang sholatnya tidak sampai ke melewati kepalanya. Ada dua orang yang kepalanya, yang sholatnya tidak sampai melewati kepalanya, berarti tidak diterima. Abdun abikun, salah seorang hamba yang abik, dalam riwayat lain ini yang lari, ya. Ya. Abdun abikun, yaitu seorang budak yang lari dari tuannya sampai dia kembali kepada tuannya. Yang kedua, seorang istri yang durhaka kepada suaminya hatta tarji', ya, sampai dia kembali kepada suaminya, kembali taat kepada suaminya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis ini menyatakan sebagai bukti dari hadis sebelumnya, salat kita tidak sampai melewati kepala kita ibu-ibu seandainya ada salah seorang wanita durhaka kepada suaminya, ya, durhaka kepada suaminya, hatta tarji', sampai seorang istri itu kembali taat kepada suaminya. Jadi ini sebagai bukti bahwasanya salat itu adalah hak Allah. Belum akan tertunaikan hak Allah walaupun dia salat, dia puasa, walaupun seorang wanita itu dia, ya, seperti yang kita katakan tadi, ngajak orang untuk kajian dan sebagainya, penyelenggara ini, penyelenggara itu, ya, aktif di grup ini, grup itu, tapi hak suami tidak diberikan, maka tak akan tertunaikan hak Allah itu, ya, tidak diterima. Maka di sini memang janganlah menjadi orang yang nusyuz. Begitu juga setelah khutbah Id, Rasulullah SAW bersama Bilal datang ke ibu-ibu kaum muslimah. Lalu dikatakan bahwasanya wanita paling banyak masuk neraka dan dia menjadi bahan bakar neraka. Disebutkan dalam hadis itu menjadi bahan bakar. Maksudnya apa? Dia itu memanggang dirinya sendiri sekaligus memanggang orang lain. Ya, kebanyakan isi neraka itu adalah wanita. Dia memanggang dirinya sendiri, waliyahzubillah, semoga Allah lindungi kita semua dari ini, dan menjadi bahan bakar sebagai pengadab yang lain juga. Kenapa? Karena kufurnya dia kepada suaminya. Ya, berat ini ibu-ibu. Nah, ini hukum nusus berarti kabiratun minal kabair. Hukum nusus itu adalah kabirah min kabair, ya, dosa-dosa besar. Sampai-sampai juga ketika dilaporkan kepada Rasulullah, ini masalah tetangga, di mana ada wanita yang dia hak Allah dia tunaikan, ya, sholatnya luar biasa sampai sholat malam, tapi tetangganya tidak selamat dari lisannya, tidak selamat dari lisannya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha, wanita ini tidak ada kebaikannya. Itu tetangga saja yang disakiti seperti ini dengan lisan, walaupun sholat malam, walaupun rajin ibadah, maka wanita itu tidak ada kebaikannya kalau dia menyakiti hati tetangga. Sekarang pertanyaan, mana yang lebih utama, tetangga atau suami? Tentunya yang lebih utama itu adalah suami. Tetangga saja tidak akan diterima, tidak ada kebaikan kita dalam ibadah kalau menyakiti hati tetangga. Min babil aula tentunya, apalagi kalau seandainya seorang wanita itu menyakiti hati
hati suaminya. Nah, ini hati-hatilah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, banyak-banyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bima yakunu nusyuz, dengan apa nusyuz bisa terjadi? Wa yakunu nusyuzu al-mar'ati bi khurujiha 'an ta'ati zawjiha wa 'isyaniha lahu wa dhalika ka'an kharajat min baitihi bi ghairi 'udhrin min ghairi idnihi. Salah satu bentuk yang disebutkan di sini, nusyuznya salah seorang wanita yang keluar dari taat kepada suaminya atau durhaka kepada suaminya, contohnya adalah seperti keluar rumah. Ini Masya Allah ya, keluar rumah tanpa udzur, tanpa izin suami. Ini keluar rumah saja tanpa izin. Ini saya ambil dari kitab fikih manhaji ya. Keluar rumah seorang wanita tanpa izin, tanpa udzur, tanpa izin suaminya dan tanpa udzur, maka ini bagian dari nusyuz. Kira-kira bagaimana keluar rumah secara maya? Ya, secara maya ya. Kalau nyata ini sudah jelas ya. Bagaimana keluar rumah secara maya ya? Nah, ini musibah sekarang ini ya. Maka kesolehan wanita diukur juga dari media sosialnya ya. Jadi kalau ada calon istri kita yang kita pilih, ternyata di dunia nyata dia di rumah saja, cuman di dunia maya dia kemana-mana, nah jangan lagi ya, jangan lagi. Jadi kharajat min baitihi bi ghairi udhrin min ghairi idni, keluar rumah tanpa izin suami dan tanpa udzur, ini bagian dari nusyuz. Aw safarat bi ghairi idnihi wa ridahu, atau wanita pulang misalnya bersafar, anggaplah pulang kampung ini tanpa izin suami, tanpa keridhaan suami. Ini adalah nusyuz. Au disebutkan di sini juga lam taftahilahul baba liyadkhul, atau tidak membukakan pintu rumah sehingga suami tidak bisa masuk rumah ya. Marah pada suami ini Masya Allah ya. Jadi rupanya ada juga para istri yang kalau marah pada suami, ini kunci pintu rumah, tidak bisa sang suami masuk. Siapa yang pengalaman ini? Aulam tumakinhu min nafsiha bila udhrin, atau tidak melayani suaminya tanpa ada udzur seperti sakit ya. Atau suami mengajak hubungan suami istri, fastaghalat bihajatiha, lalu dia sibuk dengan urus hajatnya sendiri, main handphone gitu, online, padahal suami sudah mengajak. Ini qadarullah wa ghairu dzalik. Dan selain dari itu, ibu-ibu dirahmati Allah, adakah ini terjadi? Saya mendapatkan hampir semua ini di konsultasi rumah tangga yang kita coba untuk nasihati. Dan sampai pun waktu itu kalau tidak salah umur seorang wanita itu sudah melebihi 50 tahun, kalau tidak salah 56 tahun. Suaminya mengadu istrinya nusyuz. Kenapa? Diranjang istrinya itu sibuk online saja, sedangkan suami butuh. Akhirnya datang ke kantor KUA. Saya tanya, kenapa ibu? Saya bendahara di alumni Ustaz. Nah, punya grup alumni. Jadi sampai malam mengatur alumni, suaminya tidak diurus-urusnya. Nah, ini adalah nusyuz, dosa besar. Ya, dosa besar. Nah, inilah bentuk-bentuk bima yakunu nusyuz ya.
Apa bentuk nusus tersebut? Selanjutnya mu'alajatun nusuzi, obat dari nusus. Nah, ini dalam ayat ini juga. Ya. Idza dhaharat minal mar'ati alamatun nusuzi ka'an wajada minha zawjuha i'radan wa 'abusan ba'da lutfi wa talaqati wajhin aw sami'a minha kalaman khasinan ala khilafi 'adatiha ustuhibbu lahu an ya'idhaha bi kitabillahi azza wa jalla. Nah, ini perhatikan juga bagi bapak-bapak ini. Jikalau seandainya sudah zahir muncul dari si istri tanda-tanda nusus, seperti suami menemukan istrinya sudah mulai membelakang atau bermuka masam, sebelumnya cantik tapi didapati masam, ya. Ba'da lutfi wa talaqil wajhi, setelah suami berlemah lembut, ya, dan dengan wajah yang ramah, ya, talaqul wajhi, ya, wajah yang ramah tapi nyoba muka masam je. Aw sami'a minha kalaman khasinan, atau suami mendengar darinya perkataan yang mulai kasar, ya, ala khilafi 'adatiha, yang berbeda dari kebiasaannya. Dia biasanya lembut gitu. Ustuhibba lahu, maka masuklah pada perintahan ayat tadi, maka ustuhibbu lahu, maka disunnahkan, dianjurkan bagi suami ayya'idhaha bi kitabillahi azza wa jalla, dia beri nasihat dengan kitabullah. Perhatikan di sini bapak-bapak, kewajiban bapak, maksudnya dianjurkan bagi kita, tentunya memang bagian dari tugas kita. Sudah muncul di sini dia bermuka masam, mulai dia membelakang, ya, mulai suaranya naik, maka dianjurkan langsung ketika itu seorang suami ayya'idhaha bi kitabillah, tolong nasihati dia dengan kitabullah. Maksudnya apa di sini? Seorang suami dia punya tugas menasihati istrinya langsung dari kitabullah. Kalau bisa baca Al-Quran. Bukan artinya saja, ya, tolong diingat ini, bukan artinya saja, tapi nanti kita akan lihat bagaimana dalam kitab ini diajarkan perkataan suami apa yang harus dikatakan pada istrinya, ya. Nah, di sini disebutkan mau'idhah, nasihat bapak itu bapak harus bacakan Al-Quran, hadis, ya, kepada istri. Wa yudzakiruha bima aujaballahu 'alaiha, dan juga mengingatkan kepada istri melalui kitabullah ini apa yang diwajibkan oleh Allah kepada istri, yaitu seperti berbuat baik kepada suami, kemudian sikap yang baik kepada suaminya, wa yuhadziruha ghadaballahu subhanahu wa ta'ala wa uqubata, dan juga memperingatkan istri dengan kitabullah dan juga perkataan Rasulullah, murka Allah terhadap istri yang nusus. Jadi bapak-bapak, kita garis bawahi, ya, tolong sampaikan ayat Al-Quran kepada dia, ya, peringatkan dia juga dengan apa yang diperingatkan oleh Rasulullah kepada wanita. Bukan artinya saja, tapi langsung dengan kitabullah. Ada yang memperingatkan istrinya, "Dek, Allah mewajibkan taat kepada adik," tapi ayatnya tidak dibaca. Rasulullah mengatakan kebanyakan wanita itu di neraka karena kufur kepada suami, tapi tidak dibacakan hadis. Kenapa mesti dengan kitabullah?
Karena dengan kitabullah disampaikan nasihat ini, kuncinya ada keberkahan dari ayat Allah. Ada keberkahan yang terkandung ketika salah seorang suami menyebutkan Al-Quran kepada istrinya. Begitu juga ada keberkahan dibacakan hadis kepada istrinya. Maka kita garis bawahi tadi, ya, ayya'illaha bi kitabillah. Suami itu tolong nasihati langsung dengan Al-Quran, Pak. Maka mulai dari sekarang tugas Bapak mau menghafal ayatnya, alhamdulillah, sama artinya, ya. Atau lihat letak-letaknya di mana, agar ada keberkahan ketika menasihati langsung kepada hidayah Allah Ta'ala. Maksudnya Allah yang memberi hidayah dengan kalamullah, melalui kalamullah itu sendiri. Nah, maka tolong dihafal ini bapak-bapak, ayat dan juga hadis, di mana ini adalah keberkahan yang luar biasa ketika menasihati. Dan ini pengalaman kita, Bapak Ibu dirahmati Allah. Sebenarnya para suami telah menasihati istrinya, tapi qadarullah sebagiannya bukan dengan menyebutkan kalamullahnya, tapi hanya dengan ayat dan pengertian-pengertian secara bahasanya sendiri. Di kantor kita juga nasihati dengan cara yang sama, tapi langsung menyebutkan kalamullah. Dan begitu juga qaulur Rasul, perkataan Rasul. Dan ini Masya Allah memberikan efek yang luar biasa kepada kolbu istrinya. Dan ini Masya Allah, inilah keberkahan dari ayat Allah. Begitu juga dengan perkataan Rasulullah SAW. Maka mulai dari sekarang ini hafal-hafal lah, ya. Yang masih bujangan, ini enak juga dihafal, ya. Banyak-banyak menghafal, masih ada kesempatan, ya. Apalagi yang sudah menjadi suami ini, ya. Bapak Ibu rahmati Allah, ya. Wa yustahabbu, Syekh mengatakan di sini, wa yustahabbu an yaqula laha, seorang suami dianjurkan mengatakan kepada istrinya, innar rasula qala, sesungguhnya Rasul bersabda, dek. Sebutkan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Sebutkan itu. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga Ibnu Majah, di mana artinya wanita mana saja, dek, yang dia mati sedangkan suaminya redha, dakhalatil jannah, maka wanita ini masuk surga. Ini contoh yang diberikan dalam kitab ini. Nah, tolong dihafal itu, dek. Rasulullah berpesan begini, inna Rasulullah qala, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah, ya. Wanita mana saja yang dia mati suaminya ridha, maka dia akan masuk surga. Ditambah lagi oleh Syekh dalam kitab ini, dan ini Masya Allah, wa yaqulu laha, dan juga hendaknya para suami mengatakan kepada istrinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza batatil mar'atu hajiratan firashi zawjiha la'anathal malaikatu hatta tusbih. Jikalau istri menolak misalnya di kasur, sebutkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, apabila salah seorang wanita menjauhi firas, ranjang suaminya, maka malaikat melaknat dia sampai subuh. Nah, ini dikatakan secara langsung. Sudah hafal hadisnya, Pak? Nah, ini tugas Bapak, ya. Ini masalah ranjang. Baik. Kemudian ini adalah bentuk mau'izah. Jadi langkah pertama, fa'idhuhunna, nasihati istri kalau sudah muncul adanya nusus dari istri. Maka sang suami menasihati istrinya melalui kitabullah.
Wa in tahaqqaqa nusuzuha wa asarrat ala i'radiha hajaraha fil madaji', ya. Jika istri tidak jerah, ya, tidak sadar, maka ada step yang kedua, yaitu pisah ranjang. Lianna fil hajari ini, karena di dalam pisah ranjang ini betul-betul menimbulkan bekas yang zahir dalam mendidiknya. Jadi ada efek yang lebih zahir dalam mendidiknya. Kalau wanita ini wanita yang solehah. Jadi kalau bapak ada istri bapak solehah, kita marah, pisah ranjang, dia nggak bisa pisah sama kita, ya, bahkan dia minta maaf, ya. Tapi kalau seandainya dia tambah senang, ya, malah kita yang dihajarnya, ya, kita menghajar istri yang pisah ranjang, ya, malah kita yang merasa sedih, ya. Rupanya istri bahagia-bahagia saja, enjoy saja, berarti kurang solehah lah, gitu ya. Nah, ini kerugian bagi yang punya istri satu, ya. Karena nggak bisa menghajar lagi, kita yang dihajar oleh istri, gitu. Wahjuruhunna fil madaji', ya. Ini pesan tersirat juga ini. Nah, kita yang dihajar oleh istri, nggak bisa ke istri mana lagi, karena satu istri saja, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita memboikot, tapi kita yang diboikot, ya, malah dia tidak butuh dengan kita, ya. Dan ini saya membaca dalam, kalau tidak salah, dalam kitab Al-Nufu Al-Usari, yaitu kekerasan dalam rumah tangga, ya. Kalau begini pesan Rasulullah Allah Ta'ala, ya, wahjuruhunna fil madaji', pisah ranjang, ya. Ini jangan menghajar mereka itu, memboikot mereka itu sampai keluar. Sehingga apa? Masalah itu memang hanya di kamar. Kalau di tetangga jangan, kalau di luar rumah jangan. Mana tahu bapak-bapak ketika terjadi masalah dinasihati istrinya nggak bisa tobat istrinya, lalu angkat barang, pakai koper, jalan ke rumah tetangga, gitu ya. Tentu tetangga akan berbicara, ini ngapain ini, kok berangkat dari rumah istri, ya? Kok berangkat dari rumah? Nah, ini tidak enak. Maka kaedahnya bapak, permasalahan kita itu, ya, kita selesaikan dalam kamar. Faedah yang lain ini, ya, jangan sampai masalah bapak itu keluar, ya. Jangan orang lain menjadi buah bibir, ya, bagi orang lain permasalahan kita, ya, apalagi kalau seandainya kita itu tinggal di rumah mertua. Nah, ini musibahnya dua kali. Bagaimana menghajar istri, gitu. Kita tinggal di rumah mertua, kalau pindah kamar saja kita sudah banyak yang tahu, kan? Nah, azan, ya. Ini adalah yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Doa saja. Oh, oke. Tutup aja, tutup aja. Kita kalau masih nanggung, ya azan sebentar dulu. Kita azan sebentar, kita terlanjur sekali lagi dalam komat. Baik, boleh, tidak apa-apa itu. Nanti azan dulu. Azan sebentar, kita lanjut sebentar. Dalam komat. Baik, karena masih ada sedikit lagi, kita azan dulu, kita lanjutkan sedikit dan kita sholat. Masih ada waktu minusnya tu. Ya, sampai waktu minus habis, ya, insyaallah. Silakan tafadhol azan, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kan apa lanjut ya kan? Lanjut sebentar. Lanjut siapa? Boleh apa? Sampai habis itu saya kan masih ada Lain apa? Apa ada kan? sampai habis menjalankan iqamah. Ustaz Alfi bah biasanya. Kalau sudah habis lanjut pada Isya. Pada Isa. Ini seketik aja nyandak anak. Sampai menjalankan iqamah saya masih ada. Jadi أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Bismillah. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, kita lanjutkan sedikit ya, sambil menunggu iqamat. Syekh mengatakan di sini, wa in tahaqqaqa nusuzuha, kalau seandainya istri sudah dinasihati tapi tetap juga nusus, maka kita para suami yang menghadapi istrinya seperti itu, dilakukan proses yang kedua, yaitu pisah ranjang. Ya, pisah ranjang. Dalam tafsir Ibnu Katsir kita melihat pisah ranjang itu maknanya adalah tidak melakukan hubungan suami istri, atau tidak tidur di ranjangnya bersama dia. Jadi tidak melakukan hubungan suami istri atau tidak tidur di ranjang. Dalam makna lain juga seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, Ikrimah dan juga Ad-Dhahhak, wala yukallimuha ma'a dzalika wala yuhaddithuha. Suami tidak ngomong-ngomong ya, tidak cerita-cerita sama istri, berarti memang betul-betul menghijir gitu ya, tidak ngomong, diam saja. Dan ini bagian dari metode. Bahkan boleh jadi sikap salah seorang suami menghijir atau memboikot istrinya, tidak ngomong sama istrinya, ini kadang-kadang lebih memberikan efek jera ketimbang tidak melakukan hubungan suami istri. Maka maknanya Bapak Ibu rahmati Allah, ketika mau'idhah yang memberikan pelajaran tidak lagi mempan, maka pisah ranjang. Ya, tidak tidur di ranjangnya, tidak melakukan hubungan suami istri. Wa ma'adzalika, begitu juga bersamaan dengan itu boikot ngomong, Pak, tidak ada berbicara dengan istri. Nah, kalau seandainya sudah jera, udah cukup. Ya. Kalau sudah proses pertama tadi mau'idhah sudah diberikan, istri jera, ya, jangan lagi dilanjutkan dengan pisah ranjang. Misalnya sudah dinasihati istrinya tobat, nah, kalau begitu supaya tambah jera, pisah ranjang lagi gitu ya. Jangan. Kalau sudah selesai satu, udah cukup, maafkan istri, berbaikan dengan istri. Kalau seandainya pada proses pertama tidak selesai, maka yang kedua itu pisah ranjang. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau dia sadar ketika pisah ranjang, begitu juga tidak berbicara, boikot bercerita dengan istri, ngomong dengan istri, ya, diboikot istri seperti itu, ya, tidak ada ngomong-ngomong, jerak dia, maafkanlah dia, kembalilah berbaikan dengan dia. Kalau tidak mampu, bahkan wa in taqarrara nusuzuha, jikalau nususnya berulang-ulang tidak mempan cara yang kedua, maka cara yang ketiga itu adalah memukulnya. Ya, memukulnya, tapi ayyadribaha darba ta'dibin min ghairi mubarrihin. Pukulan yang dimaksudkan di situ adalah pukulan takdib. Takdib ini adalah pukulan yang mendidik. Ya, pukulan yang mendidik. Tidak melukai, ya, tidak memukul wajah, ya, tidak mencederai yang rawan, tidak. Ya, cuman hanya takdib saja, seperti Rasulullah meletakkan tangannya di dada Aisyah, enggak berubah lagi, ya, seperti itulah. Ya. Ya, tidak diambil awalan, tangan di belakang lalu dipukul istri. Ini kesalahan besar suami. Tapi tolong diingat, wa hadzal darbu, Syekh mengatakan di sini, memukul ini innama yusaru ilaihi idza raja salahuha bihi. Boleh memukul itu dengan cara takdib, mendidik, ya, tujuannya mendidik, kalau diharapkan dia taubat. Tapi kalau seandainya fa'in alama anna darba la yuslihuha, kalau seandainya memukul istri itu tidak membuatnya jera, atau bahkan dia lempar piring, ya,
Mungkin terbang yang di dapur semuanya ke belakang dibalas oleh istri. Kenapa? Saya juga melihat ketika suami memukul, istri juga menggaruk. Saya pernah waktu itu kedatangan yang konflik, bahkan istrinya membalas dengan menggaruk muka suami. Kalau memang ini kenyataannya, saya mengatakan, ya, maka tidak pantas. Fa innahu yanbaghi alla yadribuha. Maka tidak boleh suami memukul. Kalau seandainya langkah yang ketiga ini malahan menjadi balasan terhadap suami. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, mungkin demikian kajian kita. Walhasil, sebagai penutup, Allah mengatakan fa in ata'nakum. Kalau seandainya istri telah jera, di proses yang pertama dia jera, maafkan dia. Ya, diberikan mauizah, dia jera, terima dia kembali, berbaikan dengan dia. Kalau dia tidak jera, baru yang kedua, pisah ranjang. Kalau dia jera, maafkan dia, jangan pernah dipukul lagi. Kemudian kalau tidak jera, yang kedua, baru yang ketiga dipukul. 3 ini berurutan. Tidak boleh juga dikompromi semuanya, dipukul, dinasehati, pisah ranjang. Ini adalah sebuah kesalahan, ya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, demikian kajian kita, mudah-mudahan berfaedah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.